Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-48, itu judulnya Yakub memberkati Manase dan Efraim. Sesudah itu ada seorang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manase dan Efraim. Ketika diberitakan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu dan akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu, keturunanmu, untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manase, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang mempunyai. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan dan kematian Rachel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh dari Efrata, dan aku menguburkan di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, didekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepadanya, dan mereka dicium serta didekat ayahnya. Lalu berkata Israel kepada Yusuf, tidak kusangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia bersujud mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanannya di kanan Efraim, yaitu sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manase, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya, meletakkannya ke atas kepada Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manase. Jadi tangannya bersila, walaupun Manase yang sulung. Sesudah itu diberkatinya Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya memberkati orang muda itu. Hingga manapun serta nama nenek dan bapakku yang terpisah termasuk oleh kami mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Ibrahim, hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan dari atas kepala Ibrahim ke kepala Manase. Katanya kepada ayahnya, jangan buat demikian, ayahku, sebab itu inilah yang sulung, letakkanlah dengan kananmu
atas kepadanya. Tetapi ayahnya menolak. Katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga menjadi suatu bangsa lain. Ia juga akan menjadi besar kuasanya, walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya mereka pada waktu itu katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikianlah Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manase. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manase. Kemudian berkatalah yang seraya kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, kepada Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu dari saudara-saudaramu suatu gunung-gunung dengan dan palakku dari tangan Amrina. Bapak Ibu Saudara, panjang sekali cerita ini, tapi mungkin pelajaran yang kita peroleh ada beberapa, tapi yang pertama menarik sekali, kesaksian Yakub untuk anak-anaknya. Dia mengatakan bahwa Allah yang memimpin dia. Allah yang nyata, katanya di sini, yang memberkati anak-anak Yusuf. Tetapi dikatakan demikian, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Yakub termasuk oleh karena mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah Yakub adalah Allah Abraham, Allah Ishak yang nyata di dalam hidup mereka. Dikatakan yang telah menjadi gembalaku, gembala Yakub, dan sehingga katanya selama hidupku sampai sekarang, yang sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Bapak Ibu yang sudah tua-tua seperti saya, ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Katanya Allah itu, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah itu Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu yang sudah tua, maaf, yang lansia, jangan takut. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya dari dulu sampai sekarang dan seterusnya. Malah dia kiranya Allah itu memberkati anak muda ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita memberkati, memberi kesaksian kepada anak-anak kita bahwa Allah menyertai kita. Ini berkat luar biasa di usia senja hampir mati, dia memberkati, memberikan kesaksian yang luar biasa bahwa hidupnya punya gembala namanya Allah itu, Allah Abraham, Allah Ishak. Allah itu telah melepaskan dari segala bahaya. Allah itu menjadi Allahnya sampai sekarang, sampai hampir mati, artinya seterusnya juga itu. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara yang sudah tua-tua seperti saya, Allah bersama kita dari dahulu sampai sekarang. Ia gembala kita, Ia yang melepaskan kita dari segala masalah.
Mari kita bersyukur dan memberkati anak-anak kita dengan berkat dari Allah, berkat dari Allah yang menyertai hidup kita. Amin. Mari kita memberkati anak-anak kita, mendoakan anak-anak kita. Allah yang Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersama-sama saudara-saudara kami yang bersama kami pagi hari ini mendoakan anak cucu kami yang telah Kau anugerahkan kepada kami supaya menjadi berkat, menjaga nama Allah dalam hidupnya dan menjadikan berkat pula bagi orang lain dan mengalami pengalaman hidup seperti kami. Tuhan adalah gembalanya seperti gembala kami yang telah melepaskan kami dari segala masalah-masalah. Kiranya pengalaman ini dialami oleh anak cucu kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.